Hai guys, kembali lagi dengan saya Eva Helna Lamsihar Pangaribuan. NIM saya 186252500033. Yang pertama adalah sebutkan semua bab atau pasal beserta isinya yang ada dalam Kitab Perjanjian Baru dan Kitab Perjanjian Lama. Kitab terdiri dari 39 Perjanjian Lama. Menurut kanon Alkitab Ibrani Yahudi dikenal sebagai kitab-kitab protokanonika, serta 27 kitab perjanjian baru, sehingga berjumlah 66 Alkitab. Perjanjian Lama terdiri dari 1. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yamos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefaya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Dan pasal berapa tentang setelah kematian akan ada kehidupan lagi di akhirat nanti. Kematian itu sendiri bukan akhir dari segalanya. Sadar atau tidak sadar, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh manusia. Kematian tidak mengenal yang namanya kekayaan, jabatan, kondisi, bahkan seringkali kematian datang secara tiba-tiba. Tanpa disadari manusia, kematian datang tanpa diundang atau tidak dapat disogok dengan kekayaan manusia tersebut. Sekuat apapun manusia, ia tidak akan pernah menghindar dari kematian. Sebab kematian merupakan bagian dari sebuah kehidupan. Kematian juga merupakan salah satunya jembatan untuk manusia berpindah tempat dari yang fisik ke alam roh yang tidak kelihatan. Dalam Perjanjian Baru mengajarkan bahwa orang yang telah mati tersebut akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ketika mendengar akan ungkapan ini, pasti muncul pertanyaan. Di mana mereka akan tinggal setelah meninggal, selama kurun waktu antara kematian mereka dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Yang ketiga adalah ceritakan tentang surga dan neraka pada Alkitab. Tentang surga itu adalah tahta Allah. Pertama adalah tahta Allah yang tertulis dalam Ulangan 26 ayat 15. Isinya adalah, junguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga dan berkatilah umatmu Israel. Dan tanah yang telah kau berikan kepada kami seperti yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu serta madunya. Dan pasal berapa tentang setelah kematian akan ada kehidupan lagi di akhirat nanti. Kematian itu sendiri bukan akhir dari segalanya. Sadar atau tidak sadar, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh manusia. Kematian tidak mengenal yang namanya kekayaan, jabatan, kondisi, bahkan seringkali kematian datang secara tiba-tiba. Tanpa disadari manusia, kematian datang tanpa diundang atau tidak dapat disogok dengan kekayaan manusia tersebut. Kuat apapun manusia, ia tidak akan pernah menghindar dari kematian. Sebab kematian merupakan bagian dari sebuah kehidupan. Kematian juga merupakan salah satunya jembatan untuk manusia berpindah tempat dari yang fisik ke alam roh yang tidak kelihatan. Dalam Perjanjian Baru mengajarkan bahwa orang yang telah mati tersebut akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ketika mendengar akan ungkapan ini, pasti muncul pertanyaan.
di mana mereka akan tinggal setelah meninggal selama kurun waktu antara kematian mereka dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan Ulangan 11 ayat 4 tertulis ialah Tuhan ada di bait-Nya. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Oke, yang kedua adalah tempat di mana Allah akan memberi upah kepada umat-Nya. Yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 12. Isinya adalah bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Yang ketiga adalah ceritakan tentang surga dan neraka pada Alkitab. Kita berada di suatu tempat di dalam periode antara kematian mereka dan kedatangan yang kedua kalinya. Untuk membangkitkan mereka, Calvin berpendapat bahwa bagi orang-orang percaya secara keseluruhan mengatakan bahwa keadaan orang-orang mati seantara kematian mereka dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini, bahwa sekalipun mereka menunggu dalam kurun waktu sementara untuk penghakiman, tetapi mereka sedang menunggu di dalam suatu kondisi tertentu. Simpulkan dalam Alkitab bahwa kematian dan surga serta neraka pasti ada. Menurut saya, kematian itu pasti untuk semua orang. Tanpa kita tahu dimanapun kita berada,